Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki, yang akan menjadi ukuran bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan nantinya di yaumil akhir, tak kala kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa berusaha, berikhtiar, berupaya agar menjadikan Rasulullah itu sebagai idola dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya Rasul itu di dalam banyak hal punya kelebihan yang sangat luar biasa. Yang salah satunya bahwa Rasulullah itu punya kemampuan mengendalikan emosi yang sangat luar biasa. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan malaikat itu, Rasulullah masih luar biasa melebihi daripada malaikat itu. Hal ini bisa kita lihat tak kala peristiwa Rasulullah berdakwah ke kota Taif, dan ternyata apa yang disampaikan Rasulullah, dakwah Rasulullah ditolak, dan bukan hanya sekedar ditolak. Dan justru Rasulullah dilempari oleh masyarakat itu tak kalah meninggalkan kota Taif. Dan kota Taif ini lebih kurang 80 km dari kota Makkah. Dan pada kejadian itu apa yang terjadi? Melihat Rasulullah berdarah, pelipis matanya, maka turun malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, angkat tanganmu dan katakan kepada Allah bahwa kamu tidak suka dengan perlakuan dari orang-orang kota Taif ini." Dan kata Rasulullah, tak kala itu apa yang disampaikan jangan, karena kalau mereka mengerti apa maksud yang saya bawa, apa kelebihan Islam, maka mereka tidak akan melakukan hal yang demikian. Tapi waktu itu Jibril tetap berkeras, kalau kamu mengangkat tanganmu dan menyatakan tidak suka dengan perlakuan masyarakat kota Taif ini, maka yang akan terjadi apa? Saya akan angkat dua buah gunung yang di kiri dan di kanannya, kemudian akan saya benamkan kota Taif ini. Bayangkan aja, seorang malaikat Jibril sangat emosi karena mencintai Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kiranya pendengar yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, semakin hari semakin kita timbulkan kecintaan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, tausiah kita tentang puasa meningkatkan kecerdasan emosional. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, betapa puasa ini bisa membentuk karakter seseorang mampu mengendalikan diri. Yang diawali dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bersiam. Diberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan betapa puasa ini sangat penting, karena dia dalam kategori rukun Islam. Tak kala itu kita tinggalkan, maka sangat-sangat luar biasa penentangan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketaatan dengan samikna wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Seharusnya kita juga mengikuti siap untuk samikna wa ata'na, siap untuk melaksanakan puasa atau bersum Ramadan. Kenapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena pada dasarnya bukan kamu saja yang diwajibkan, tapi orang-orang yang sebelum kamu, kata Allah. Yang tujuannya adalah membentuk karakter kita menjadi pribadi yang tak takut. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah.
takun ini adalah spesial. Spesial di mata Allah. Dia khusus di mata Allah. Sehingga dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Dan kita tahu bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkannya mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Di sini kuncinya bahwa menunjukkan bahwa kita harus orang yang cerdas, terutama kecerdasan emosional. Kita mampu mengendalikan diri kita selama di dalam Ramadan. Sanggup kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan untuk meninggalkan segala yang dilarang. Termasuk tentunya seseorang yang di dalam kehidupannya diajak untuk berkelahi saja pun. Maka Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk tidak meladeni. Dengan bahasa inni shaim. Tak kala ada orang yang mengajak kamu untuk berkelahi, tak kala ada orang yang mengajak kamu untuk gaduh di dalam waktu berpuasa, kata Rasulullah apa? Inni shaim. Saya ini lagi berpuasa. Itu artinya apa? Kemampuan seseorang itu, kesanggupan untuk mengendalikan diri. Kenapa demikian? Karena puasa itu bukan hanya menghalangi kita untuk melakukan hal yang haram. Justru yang halal pun itu dilarang selama kita berada di bulan Ramadan. Dan ada larangan itu khusus di siang hari. Dan ada juga larangan itu di siang dan di malam hari. Ini yang perlu kita jaga, sehingga pengendalian seseorang terhadap dirinya untuk mengendalikan hawa nafsunya akan menjadi orang-orang yang mampu nanti menyebabkan dia seorang yang cerdas untuk mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan. Tidak mudah terpengaruh. Apa yang dimaksudkan demikian? Jangankan untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, perbuatan yang haram, makan dan minum. Makan dan minum yang dihalalkan itu selama bulan Ramadan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari itu dilarang untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena itulah maknanya kita berpuasa. Kemudian apalagi? Emosi kita di situ dilarang. Bahkan banyak penjelasan kepada setiap mukmin yang mendengarkan setiap di awal-awal Ramadan sampai sepanjang Ramadan, bagaimana seseorang itu harus mampu jangan berkata kotor, jangan gaduh, jangan berbuat maksiat, jangan bertengkar. Banyak larangan-larangan selama bulan Ramadan. Maka itu tandanya seluruhnya itu adalah kemampuan seseorang mengendalikan emosinya atau mampu dia meningkatkan kecerdasan emosional. Sehingga orang itu tidak menjadi orang yang mudah melampiaskan emosinya, tapi dia sanggup. Tapi tentu saja kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini bukan perkara yang mudah. Makanya kalau diberikan kepada kita waktu dan kesempatan selama 1 bulan untuk menempa seseorang menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang mantap di dalam kehidupan, bisa kita sadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan selama 1 bulan itu untuk menjadi orang yang spesial. Kalau kita sanggup menjadikan Ramadan itu memang benar-benar terjaga, pada siangnya kita sanggup menjadi orang yang bersaum, orang yang menahan diri, mampu mengendalikan segala sesuatunya. Bukan berarti membunuh hawa nafsu, bukan, tetapi kita mengendalikannya. Kita hanya akan lakukan, hanya perturutkan nafsu itu pada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita bukan berarti berhenti beraktivitas. Semakin banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan, dan selama 1 bulan kalau ini mampu kita lakukan, mampu membentuk karakter kita, maka mampu kita menjadi orang yang spesial di mata Allah. Itulah yang disebut dengan yang akhirnya nanti la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan akan tetapi bagi orang-orang yang puasa sama saja, marah jalan terus, emosinya tetap tidak terkendali, nafsunya tetap dilepaskannya, maka nggak ada manfaat sama sekali. Jangankan mungkin 1 bulan, 2-3 bulan pun diberikan tetap juga nggak bermanfaat. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul memanfaatkannya, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang punya emosional yang terkendali, yang seluruhnya dia akan mengarahkan kepada bagaimana semakin taat kepada Allah,
Semakin bagus ibadahnya, semakin mantap ibadahnya, semakin dia bagus hubungannya, hablum minallahnya, dan bagus juga hablum minannasnya. Maka tentu saja kalau ini yang dilakukan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang spesial, orang-orang yang mantap di dalam kehidupan, cantik dalam pandangan Allah, disenangi oleh seluruh manusia. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan dapat kita ambil iktibar dan pelajaran, semakin cerdas kita untuk mengendalikan emosi kita kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.